Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Cantika, NPM 03-2001-049. Saya dari kelas C. Di sini saya akan membahas mengenai taksonomi Bloom yang direvisi dan yang belum direvisi serta kata kerja taksonomi Bloom. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom mulai diperkenalkan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956. Untuk tujuan pendidikan yaitu memperkenalkan kerangka konsep, kemampuan berpikir peserta didik. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skill mulai dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Pada tahun 1994, Lorin Anderson telah menambah baik teori taksonomi Bloom agar sesuai dengan kemajuan zaman. Hasilnya, pada tahun 2001, Anderson telah membuat perubahan pada domain kognitif. Oke, yang kedua, perbedaan taksonomi Bloom sebelum dan sesudah revisi. Taksonomi Bloom sebelum direvisi itu terjadi pada 1956 yang berorientasikan kepada kemampuan berpikir peserta didik. Itu yang pertama, pengetahuan atau C1. Dalam hal ini, pengetahuan yang ditekankan adalah kemampuan siswa untuk mengingat. Kata kerjanya yaitu menyebutkan, memilih, mengidentifikasi, dan membuat daftar. Nah, contohnya itu seperti setelah dijelaskan, siswa mampu menyebutkan 7 besaran pokok dengan benar. Yang B, pemahaman atau C2. Pemahaman yaitu kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan atau informasi yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri, yaitu kata kerjanya membedakan, menyimpulkan, menjelaskan, memperkirakan, dan merangkum. Contoh ini yaitu setelah melakukan percobaan, siswa mampu menyimpulkan pengaruh suhu terhadap zat dengan benar. C, penerapan atau C3. Penerapan adalah kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari ke dalam situasi atau konteks yang lain atau yang baru. Kata kerjanya yaitu menghitung, menggunakan, mengembangkan, memodifikasi, dan mentransfer. Contohnya itu setelah dijelaskan, siswa mampu menghitung gaya pada pompa hidrolik dengan benar. D, analisis atau C4. Analisis adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memisahkan, dan membedakan komponen atau elemen suatu fakta, konsep, pendapat, asumsi, hipotesis, atau kesimpulan, dan memeriksa setiap komponen tersebut untuk melihat ada tidaknya kontradiksinya. Kata kerjanya yaitu membuat diagram, membedakan, dan menghubungkan serta menjabarkan ke dalam bagian-bagian. Contohnya itu seperti siswa dapat menjelaskan perbedaan gelombang transversal dan gelombang longitudinal setelah melakukan percobaan dengan benar. Sintesis atau C5. Sintesis adalah kemampuan untuk mengkombinasikan bagian-bagian atau elemen ke dalam satu kesatuan atau struktur yang lebih besar. Kata kerjanya yaitu menciptakan, memformulasikan, mendesain, dan memprediksi. Contohnya itu dengan bekerja kelompok, siswa mampu menciptakan terompong sederhana dengan baik. F, evaluasi atau C6. Evaluasi adalah kemampuan membuat penilaian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, metode, produk, atau benda dengan menggunakan kriteria tertentu. Kata kerjanya yaitu membuat kritik, membandingkan, membuat penilaian, dan membuat evaluasi. Contohnya tuh dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan, mahasiswa dapat memberikan penilaian tentang efektivitas pengajaran fisika lingkungan dengan baik. Revisi taksonomi Bloom oleh Lorin Anderson hanya dilakukan pada ranah kognitif, yaitu meliputi perubahan kata kunci dari kata benda menjadi kata kerja untuk setiap level taksonomi, dan perubahan hampir terjadi pada semua level hierarkis, namun urutan level masih sama, yaitu dari urutan terendah hingga tertinggi. Perubahan mendasar terletak pada level 5 dan 6. Dimensi proses kognitif itu yang pertama A, mengingat atau C1. Kategori mengingat adalah mengambil pengetahuan yang dibutuhkan dari memori jangka panjang seorang siswa.
Dua proses kognitif yang berkaitan dengan kategori ini adalah menyadari dan mengingat kembali. B. Memahami atau C2. Seorang peserta didik dikatakan memahami jika mereka dapat mengkonstruksi makna dari pesan-pesan pembelajaran, baik dalam bentuk lisan, tulisan, grafik, atau gambar yang disampaikan melalui penyajian buku, maupun penyajian melalui layar komputer. Peserta didik dapat memahami jika mereka menghubungkan pengetahuan baru yang sedang mereka pelajari dengan pengetahuan yang sebelumnya telah mereka miliki menurut Anderson 2001. Yang ketiga, mengaplikasikan atau C3. Kategori mengaplikasikan ini sangat erat kaitannya dengan pengetahuan prosedural atau procedural knowledge, soal latihan atau jenis tugas yang prosedur penyelesaiannya telah diketahui siswa sehingga dapat menggunakannya secara rutin. Yang D itu menganalisis atau C4. Yang termasuk dalam kategori menganalisis adalah proses mengurai suatu materi menjadi bagian-bagian, penyusunan dan menentukan hubungan antara bagian-bagian tersebut dengan materi secara keseluruhan. Kategori proses menganalisis ini mencakup proses-proses membedakan, mengorganisasikan, dan menghubungkan. Yang E, mengevaluasi atau C5. Kategori mengevaluasi diartikan sebagai tindakan membuat suatu penilaian atau judgement dengan didasarkan pada kriteria dan standar tertentu. Kriteria yang paling sering digunakan adalah kualitas, efektivitas, dan konsistensi. Nah, kriteria ini ditentukan sendiri oleh siswa. F, menciptakan atau C6. Menciptakan yaitu proses menyusun sejumlah elemen tertentu menjadi satu kesatuan yang koheren atau fungsional. Tujuan-tujuan pengajaran yang termasuk ke dalam kategori menciptakan ini adalah mengajarkan para siswa agar mampu membuat suatu produk baru dengan mengorganisasi sejumlah elemen atau bagian jadi suatu pola atau struktur yang belum pernah ada atau tidak ada di prediksi sebelumnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.